Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 5 Juli 2025. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau menganugerahkan kami kehidupan, dan karena itu kami hanya dapat melakukan seluruh kehidupan kami ketika hidup kami di dalam firman dan kebenaran-Mu. Karena itu berkuasa atas kami semua sehingga firman yang akan kami baca hendak kami renungkan menjadi bagian dari seluruh kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini dari Kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja Pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Firman Tuhan demikian. Ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu ke sana kemari. Lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu itu." Perempuan itu masuk, menjatuhkan diri di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Demikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca dan hendak kita renungkan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Tema perenungan kita pada Renungan Harian edisi Sabtu 5 Juli 2025, Kuasa Tuhan. Kuasanna puang. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam kehidupan sering kali kita diperhadapkan dengan situasi yang tampak mustahil dan penuh dengan keputusasaan. Terkadang harapan seolah sirna, seperti yang dialami oleh perempuan Sunem dalam pembacaan kita ketika anaknya meninggal. Ayat 37 bacaan kita, kisah perempuan Sunem menerima kembali anaknya yang telah dibangkitkan oleh Elisa. Sebelum itu ia mengalami kesedihan mendalam karena kematian anaknya. Tetapi ia tetap mencari Tuhan melalui nabinya. Sikapnya menunjukkan iman yang teguh, tidak menyerah pada keadaan dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk bertindak. Kisah ini mengajarkan bahwa saat menghadapi tantangan atau kehilangan, jangan cepat putus asa. Seperti perempuan Sunem yang datang kepada Elia. Firman ini juga memanggil untuk datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ketika menghadapi kesulitan, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan solusi sebagai jalan keluar. Kita saksikan bersama-sama setelah menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur seperti perempuan Sunem yang sujud sebelum mengambil anaknya. Sikap ini ibu bapa, saudara-saudara, menunjukkan penghormatan dan pengakuan bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Seperti yang kita renungkan di awal, kehidupan seringkali membawa kita pada situasi yang tampak sulit, juga penuh dengan keputusasaan. Namun kisah perempuan Sunem ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan pemulihan. Karena itu ibu bapa, saudara-saudara, marilah kita terus percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu siap menolong serta memulihkan hidup kita sesuai dengan rencananya yang penuh kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, janji firman-Mu pada kami semua. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan
di sepanjang kehidupan kami. Karena itu ajar kami Tuhan selalu menyerahkan setiap perkara hidup kami hanya kepadamu, sehingga di dalam dunia ini kami dapat menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah melalui kehidupan keseharian kami. Berkati Tuhan, kami bersyukur sepekan Tuhan boleh anugerahkan kehidupan. Dan hari ini seluruh aktivitas kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri. Ajar kami hidup dengan menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Allah, percaya pada janji-Mu, dan hidup dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur bersama-sama. Karena itu karuniakan kami hikmat kehidupan, sehingga hari ini dalam seluruh aktivitas kami selalu datang memuji, memuliakan Allah. Ampunkan dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara renungan harian pada hari ini, edisi Sabtu 5 Juli 2025. Dari Pusat Pelayanan Gereja Teladan Jemaat Satria Kasih, kami menyapa kita semua di dalam kasih iman pengharapan. Tuhan selalu memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.